Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi tentang penerapan downstream dan upstream laporan laba rugi konsolidasi dengan transaksi antar perusahaan, aktiva tetap disusutkan. Dengan nama kelompok yang pertama, Nurgina Sahia dengan NIM 017, yang kedua Khairunisa dengan NIM 034, yang ketiga Amalia Rosida dengan NIM 035. Laba antar perusahaan atas aktiva tetap yang dapat disusutkan. Aktiva antar perusahaan yang terkena penyusutan, depresi, atau amortisasi yang menghasilkan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi disajikan dalam akun perusahaan afiliasi penjualan. Perusahaan harus mengeliminasi pengaruh keuntungan dan kerugian tersebut dari laporan keuangan induk dan konsolidasi sampai entitas merealisasikan melalui penjualan kepada entitas luar atau melalui penggunaan dalam entitas konsolidasi. Penjualan downstream aktiva tetap yang dapat disusutkan. Pengaruh awal keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dari penjualan downstream aktiva yang dapat disusutkan sama dengan aktiva yang tidak dapat disusutkan. Keuntungan atau kerugian terdapat dalam akun perusahaan induk pada tahun penjualan dan harus dieliminasi oleh perusahaan induk untuk menentukan laba investasinya menurut metode ekuitas. Demikian juga keuntungan atau kerugian tersebut dieliminasi dari laporan konsolidasi dengan menghapus setiap keuntungan atau kerugian dan mengurangi aktiva tetap ke biayanya yang dapat disusutkan bagi entitas konsolidasi. Penjualan downstream pada akhir tahun. Peri Corporation menjual mesin kepada Super Corporation, yaitu perusahaan anak yang dimiliki 80%, pada tanggal 31 Desember 2006. Mesin tersebut mempunyai biaya yang belum disusutkan sebesar $50.000 pada tanggal ini. Harga pokok sebesar $90.000 dan akumulasi penyusutan sebesar $40.000 dan dijual kepada Super dengan harga $80.000. Ayat jurnal untuk mencatat penjualan dan pembelian pada pembukuan Peri dan Super adalah sebagai berikut. Pembukuan Peri. Kas, akumulasi penyusutan pada mesin, keuntungan atas penjualan mesin, dengan dimana didebet 80.000 untuk kas dan 40.000 untuk akumulasi penyusutan dan dikredit 90.000 untuk mesin dan 30.000 untuk keuntungan atas penjualan mesin. Sedangkan pembukuan Super, mesin pada kas, di mana didebet 80.000 dan dikredit 80.000 untuk kas. Ada keuntungan yang belum direalisasi pada pembukuan Peri per 31 Desember 2006. Sehingga Peri menyesuaikan laba investasinya dalam tahun 2006 menurut metode ekuitas untuk seluruh keuntungan yang belum direalisasi. Laba dari Super pada investasi dalam Super di mana di debit terdapat 30.000 dan kredit 30.000. Keuntungan mesin tidak boleh disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasi tahun 2006. Dan Peri harus mencantumkan mesin dalam neraca konsolidasi sebesar $50.000, yaitu biaya yang dapat disusutkan oleh entitas konsolidasi. Pengaruh ini dicapai dengan penyesuaian kertas kerja konsolidasi sebagai berikut. Keuntungan atas penjualan mesin pada mesin, di mana di debit terdapat 30.000 dan di kredit ada 30.000. Penjualan downstream pada awal tahun. Jika penjualan dari Peri kepada Super terjadi pada tanggal 1 Januari 2006, mesin akan disusutkan oleh Super selama tahun 2006. Dan setiap penyusutan atas keuntungan yang belum direalisasi akan dipertimbangkan sebagai pengakuan bagian per bagian atas keuntungan selama tahun 2006.
Asumsikan bahwa pada tanggal 1 Januari 2006, yaitu tanggal penjualan antar perusahaan, mesin itu mempunyai sisa umur manfaat 5 tahun dan diperkirakan tidak mempunyai nilai residu pada tanggal 31 Desember 2010. Metode penyusutan yang digunakan adalah garis lurus. Ayat jurnal untuk mencatat penjualan dan pembelian sama seperti untuk penjualan tanggal 31 Desember. Namun, Super juga mencatat beban penyusutan sebesar $16.000 untuk tahun 2006, di mana $80.000 ditambah 5 tahun. Dari penyusutan sebesar $16.000 ini, $10.000 didasarkan pada biaya bagi entitas konsolidasi, di mana $50 ditambah 5 tahun, dan $6.000 didasarkan pada keuntungan yang belum direalisasi sebesar $30.000, di mana $30.000 itu ditambah dengan 5 tahun. $6.000 itu juga dianggap sebagai pengakuan bagian per bagian atau 1/5 dari keuntungan yang belum direalisasi atas transaksi antar perusahaan sebesar $30.000. Secara konseptual, hal ini ekuivalen dengan penjualan 1/5 jasa yang tersisa pada mesin tersebut kepada entitas lain-lain. Dalam mengeliminasi pengaruh penjualan antar perusahaan dari akun investasi Perry dalam Super untuk tahun 2006, Perry Corporation membuat ayat jurnal berikut ini. Laba dari Super pada investasi dalam Super, di mana di dalam debit terdapat $30.000 dan kredit $30.000. Investasi dalam Super pada laba dari Super, di mana terdapat $6.000 di debit dan $6.000 di kredit. Jadi, eliminasi pengaruh penjualan antar perusahaan akan mengurangi laba investasi Perry pada tahun 2006 sebesar $24.000. Keuntungan yang belum direalisasi sebesar $30.000 dikurangi yang direalisasi melalui penyusutan sebesar $6.000. Meskipun laba Super menurun sebesar kelebihan penyusutan sebesar $6.000, selama tahun 2006, jumlah $6.000 ini dianggap telah direalisasi melalui penggunaan, sehingga tidak diperlukan penyesuaian laba hak minoritas. Penjualan upstream aktiva tetap yang dapat disusutkan. Penjualan upstream aktiva tetap yang dapat disusutkan dari perusahaan anak kepada perusahaan induk menghasilkan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dalam akun perusahaan anak pada tahun terjadinya penjualan, kecuali aktiva dijual pada nilai bukunya. Dalam menghitung laba investasinya pada tahun penjualan, perusahaan induk menyesuaikan bagiannya atas laba yang dilaporkan perusahaan anak sebesar bagiannya dari setiap keuntungan atas penjualan yang belum direalisasi dan bagiannya dari setiap pengakuan bagian per bagian atas keuntungan yang belum direalisasi melalui proses penyusutan. Contoh kasus, untuk tahun 2013, koreksi akumulasi penyusutan sebesar $12.500.000 untuk setengah tahun karena transaksi jual beli dilakukan pada pertengahan tahun dengan jurnal akumulasi penyusutan pada beban penyusutan dengan nominal $12.500.000 untuk akumulasi penyusutan di debit dan $12.500.000 untuk beban penyusutan di kredit. Dalam penyusunan kertas kerja per 31 Desember 2014, beban penyusutan harus dikoreksi 1 tahun penuh sebesar $25 juta dengan jurnal akumulasi penyusutan pada beban penyusutan dengan nominal sebesar $25 juta di debit untuk akumulasi penyusutan dan $25 juta untuk beban penyusutan di kredit. Contoh kasus, laba antar perusahaan telah teramortisasi sebesar $12.500.000 pada tahun lalu, sehingga laba antar perusahaan kini bersaldo $137.500.000. Laba antar perusahaan yang ditunda ini menyebabkan catatan investasi entitas induk lebih kecil, sehingga harus dikoreksi pada nilai peralatan pada jurnal investasi dalam saham dan akumulasi penyusutan pada peralatan dengan nominal $137.500.000 untuk investasi dalam saham di debit dan $12.500.000 untuk akumulasi penyusutan di debit dan $150 juta di kredit untuk peralatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.